Shalom, shalve semuanya. Bertemu lagi dengan saya Afilia Nova Dahlia dari PKK 4 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian kemarin. Untuk jawaban nomor 1 yaitu adalah di Indonesia sejarah gereja dimulai pada abad ke-16. Nah, dengan kedatangan misionaris dari Portugis. Periode awal itu 1511 sampai 1602 ditandai dengan penyebaran agama Kristen di Maluku. Nah, pada masa VOC yaitu 1602, penyebaran agama Kristen semakin berkembang dengan pembangunan gereja dan pendidikan misionaris. Nah, setelah kemerdekaan yaitu 1945, gereja mulai mengembangkan identitasnya dengan terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Hingga saat ini gereja terus berkembang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Gereja-gereja besar di Indonesia antara lain itu Gereja Katolik, GPI, habis itu GKI dan GPDI. Nah, sejarah Gereja Katolik Indonesia juga dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan Portugis. Nah, gereja pertama di Maluku pada tahun 1522. Pada masa VOC, penyebaran Katolik sempat mengalami hambatan, namun pendidikan dan misi itu tetap berjalan. Nah, sebelum kemerdekaan, Gereja Katolik semakin berperan. Setelah kemerdekaan, Gereja Katolik semakin berperan dalam pembangunan bangsa dan masyarakat. Nah, tokoh-tokoh penting dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia antara lain Santo Franciscus Xaverius, kemudian ada Albertus Siogi Rabnata dan Kardinal Julius Darmataja. Nah, kemudian studi sejarah gereja Katolik penting untuk memahami perannya dalam masyarakat dan berkembang di Indonesia. Oke, kita masuk ke poin nomor 2. Nah, gereja Katolik ke Nusantara itu pada abad ke-16 itu melalui Portugis yang menaklukkan Melaka pada tahun 1511. Misionaris pertama berasal dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit dengan tokoh penting seperti Romo Simovans itu tahun 1534 dan Santo Franciscus Xaverius itu tahun 1546 sampai 1547 yang berkarya di Maluku. Nah, setelah VOC bubar, Paus Pius ke-7 membentuk Vikariat Apostolik Batavia itu tahun 1807 yang menandai kebangkitan kembali gereja Katolik. Nah, setelah kemerdekaan yaitu 1945, gereja berkembang pesat dengan peresmian hierarki gereja Katolik di Indonesia pada 1960 oleh Paus Yohanes ke-23. Nah, hingga saat ini gereja mengalami perkembangan dan memiliki jutaan umat. Gereja Katolik juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam dan juga ikut aktif dalam kegiatan pendidikan sosial seperti dialog antar masyarakat, antar agama, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oke, di sini kita masuk ke poin nomor 3 yaitu kolonialisme Portugis dan Spanyol yang berperan besar dalam penyebaran agama Katolik terutama di Nusantara. Nah, dalam hal ini Portugis lebih dominan dibandingkan dengan Spanyol. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Nah, pengaruhnya ini Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Pada tahun 1511, mereka menaklukkan Malaka dan mulai menyebarkan agama Katolik di Nusantara dengan bantuan misionaris dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit. Nah, di Malaka juga ada beberapa wilayah yang mendapat pengaruh besar dari Portugis. Wilayah-wilayah yang mendapat pengaruh besar itu antara lain Maluku, Timur dan Flores, dan juga Solor. Nah, di Maluku, pos perdagangan di Ternate dan Ambon menjadi pusat penyebaran agama Katolik.
Kemudian di Timor dan Flores, Katolik berkembang pesat berkat misionaris Yesuit dan Dominikan yang masih bertahan hingga saat ini. Kemudian di Solor itu Portugis mendirikan benteng dan gereja sebagai pusat penyebaran agama Katolik. Nah, tokoh penting dalam penyebaran misi ini adalah Santo Franciscus Xaverus, itu pada tahun 1506 sampai 1552, yang membaptis banyak penduduk di Maluku. Kemudian dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara termasuk berdirinya gereja-gereja pertama, penerjemahan doa dan dalam bahasa lokal, serta komunitas Katolik yang bertahan meskipun Portugis mendiami kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Nah, kemudian yang pembahasan tentang pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Nah, Spanyol juga menyebarkan agama Katolik sebagai bagian dari kolonialisme setelah perjanjian Tordesillas itu pada tahun 1494 yang membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Nah, namun pengaruh Portugis dan Belanda ini Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, itu tepatnya di Tidore pada abad ke-16, tetapi tidak terlalu terpengaruh. Sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik masuk kemudian dominan hingga saat ini. Oke, di sini kita masuk ke poin nomor 4. Nah, sini misi Katolik di Indonesia berkembang dalam berbagai dinamika akibat kebijakan politik Belanda. Nah, peran tarekat misionaris seperti interaksi dengan masyarakat lokal dan agama yang telah ada sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu awal misi Katolik di Indonesia. Nah, misi Katolik pertama kali diperkenalkan oleh Portugis pada abad ke-16, tepatnya di Maluku. Nah, setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang adanya penyebaran agama Katolik. Nah, misi ini sedikit mengalami hambatan. Kemudian poin kedua, pengaruh kebijakan VOC itu pada tahun 1602 sampai 1799. Ini VOC mendukung adanya agama Protestan dan menekan perkembangan agama Katolik. Nah, umat Katolik yang sudah dibaptis menjadi Katolik tadi itu dipaksa untuk menjadi agama Protestan, dan yang umat Katolik yang ada itu melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian poin ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda. Nah, setelah VOC bubar, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Kemudian pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Nah, peran tarekat misionaris itu berbagai tarekat misionaris berkontribusi dalam penyebaran Katolik, di antaranya yang pertama itu ada Serikat Yesuit atau Jesuit. Nah, ini aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian yang kedua itu ada SVD, itu fokus di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kemudian poin kelima itu kontribusi misi Katolik. Nah, misi Katolik ini berkontribusi dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Kemudian tantangan misi Katolik. Ini ada resistensi dan pemerintahan kolonial, itu persaingan dengan Protestan, kemudian ada interaksi dengan agama lokal, itu yang menjadi sedikit mengalami tantangan. Kita masuk ke poin kelima, itu ada A, sejarah gereja abad ke-7, perubahan politik dan teologis. Abad ke-7 merupakan masa transisi bagi gereja Kristen, diwarnai oleh perubahan politik, kontroversi teologis, dan ekspansi agama lain terutama Islam. Nah, tantangan di timur. Kekaisaran Bizantium menghadapi ancaman dari Persia dan Islam, serta kontroversi yang menggoyangkan kesatuan iman. Kemudian ada pertumbuhan di barat. Di Eropa Barat, gereja berkembang pesat di bawah pengaruh Paus dan misi dari Irlandia dan Inggris. Dampak ekspansi Islam.
Ekspansi Islam mengubah langkah politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika dengan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Kemudian kita masuk ke B, sejarah gereja di Nusantara. Ini ada poin pertama, awal mula kekristenan di Nusantara. Ini pada abad ke-14 sampai 16. Nah, bukti tertua kekristenan ditemukan di Prastasti Nazaret pada abad ke-19 sampai 14. Namun penyebarannya dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia. Abad ke-16, misionaris Portugis itu dari Ordo Dominikan dan Yesuit itu menyebarkan Katolik di Maluku serta menguasai wilayah tersebut pada tahun 1511. Kemudian pada poin kedua, perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis pada abad ke-16. Franciscus Xaverius itu dari Ordo Yesuit tiba di Maluku pada 1534 dan membaptis banyak penduduk lokal. Katolik berkembang pesat di Ternate, Ambon, Solor, dan Timor. Kedatangan Belanda itu Protestan di bawah abad ke-17 itu membuat Katolik mengalami kemunduran karena Belanda menguasai misionaris Portugis. Dominisi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 sampai 19. Belanda itu salvis membawa Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik dan mendukung perkembangan gereja-gereja Protestan di Ambon, Minahasa, dan juga Batak. Itu gereja Protestan pertama di Nusantara adalah GPIB dan GPM. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.